Halo guys, welcome to Ruang Kripto Channel. Pembahasan hari ini yaitu mengenai penipuan di dalam dunia kripto. Jadi bisa kita tahu sekarang bahwa penipuan di dunia kripto ini semakin marak terjadi, semakin banyak. Karena kita bisa tahu juga bahwa saat ini kan kripto ini sedang naik daun kan. Banyaknya orang-orang yang mulai berpindah ke kripto dan juga banyaknya pemula juga yang mulai belajar di dunia kripto. Nah ini tuh dimanfaatkan oleh para scammer untuk melakukan aksinya dengan berkedok yang menjanjikan, misalnya seperti menjanjikan return yang besar, menjanjikan bahwa kita bisa untung maksimal segini. Nah ini kita harus berhati-hati teman-teman, karena di dunia ini tuh nggak ada yang serba instan teman-teman, jadi semuanya itu harus kita berusaha dan juga belajar. Maka dari itu kita juga harus bijak dalam menyikapi penipuan-penipuan yang terjadi dan kita harus menghindarkan penipuan tersebut teman-teman. Jadi kita nggak terjerumus, apalagi sekarang kita bisa tahu bahwa penipu-penipu itu sekarang canggih-canggih dan pinter-pinter teman-teman. Jadi waspada selalu sih. Nah, jenis-jenis penipuan dari kripto ini sebenarnya ada banyak sih. Jadi kita akan menjelaskan beberapa jenis-jenis penipuan kripto yang sedang marak terjadi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah phishing. Phishing ini menargetkan melalui link yang biasanya dibagikan melalui email, telepon, ataupun SMS. Yang jika kita mencet link itu, maka nanti kita akan disuruh mengisi identitas diri seperti ID dan password. Yang nantinya juga wallet kita, wallet di kripto kita akan diambil oleh dia karena kita masukkan identitas mengenai kripto kita di link mereka. Nah, itu sebagai contohnya, saya itu hanya memberikan sebuah contoh. Itu adalah link-link yang misalnya bisa dianggap sebagai phishing. Misalnya Indodax memiliki link yang resmi yaitu indodax.com, tetapi link yang dibuat oleh orang lain atau link penipu itu beda daripada indodax.com. Seperti contohnya yaitu indodaxweb.com atau indodaxid.com atau sebagainya. Nah, yang kedua yaitu exchange atau wallet palsu. Nah, di sini biasanya penipu itu membuat aplikasi yang mirip seperti aplikasi yang legal. Jadi mereka memanfaatkan itu supaya banyaknya orang itu tertipu dan mendownload aplikasi serta memasukkan duit atau uang di aplikasi mereka. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk menggunakan aplikasi yang sudah resmi dan juga yang tentunya diawasi dan legal di pemerintahan kita, teman-teman. Yang ketiga yaitu adanya giveaway palsu yang menargetkan yaitu orang-orang ternama. Kita bisa lihat ada kasus kapan hari bahwa ada influencer besar atau orang terkenal di Twitter yang akunnya itu dihack, kemudian dia menyebarkan bahwa akan membagikan giveaway Bitcoin sebesar ini, tetapi syaratnya harus kirim fee ke alamat address Bitcoin mereka. Nah, ini adalah salah satu indikasi penipuan teman-teman. Kalau misalnya memang giveaway itu terjadi, seharusnya tidak perlu mengirimkan fee kan teman-teman, apalagi dia seorang influencer atau orang-orang ternama dan orang yang besar teman-teman. Jadi ini pasti adalah penipuan teman-teman. Jadi tolong dihindari dan juga jangan sampai terkecoh. Dan yang terakhir yaitu mengenai mining scam. Nah, biasanya itu targetnya itu adalah miners individu, karena biasanya miners individu ini akan gabung ke dalam miners yang berkelompok karena untuk mengurangi biaya dalam mining Bitcoin yang membutuhkan teknologi yang banyak. Nah, di sini tuh dimanfaatkan oleh miners kelompok ini menipu miners individu ini dengan meminta alamat, ID dan juga password dari akun kripto kita yang menjanjikan bahwa dalam setiap 60 detik kita akan mendapatkan keuntungan 50%. Dalam waktu 1 menit kita bisa mendapatkan keuntungan 50 kali lipat. Itu kan nggak masuk akal teman-teman, apalagi dia minta ID dan password. Nah, ini pasti adalah penipuan yang harus kita hindari juga teman-teman. Airdrop scam. Nah, ini baru-baru ini ada kasus juga di Telegram di mana ada orang yang menjual BSC wallet secara ecer atau Binance Smart Chain yang biasanya kita dapatkan dari airdrop koin yang belum launching, sehingga itu dimanfaatkan oleh para penipu untuk menjual koin-koin yang sudah mereka dapatkan dari airdrop itu secara ecer. Jadi saat kita melakukan transfer ke rekening mereka dan mereka meminta wallet address kita untuk mengirimkan koin yang belum launching itu, nah itu dimanfaatkan oleh mereka dan mereka malah tidak mengirimkan koin tersebut ke wallet kita. Nah, kemudian kita juga bisa tahu bahwa airdrop saat ini kan juga banyak ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat seperti contohnya seperti ini.
Nah, di sini syarat daripada withdraw airdrop itu adalah kita harus mentransferkan fee ke alamat wallet daripada mereka. Nah, di sini kita harus waspada teman-teman karena kita nggak tahu apakah airdrop ini asli apa enggak. Jadi saat kita nantinya mentransferkan fee ke mereka, malah nanti koin tersebut tidak akan di withdraw sungguhan ke dalam wallet kita. Jadi malah kita kena tipu teman-teman. Tapi ini bukan berarti saya mengatakan bahwa semua airdrop itu adalah penipu ya teman-teman, karena juga ada airdrop yang benar-benar juga membayar. Nah, dengan itu kita juga harus bijak dalam memilih sebuah airdrop juga. Yang kemudian di Facebook saya temui juga ada penipuan seperti ini teman-teman, yang di foto kiri dan juga tengah itu adalah penipuan di mana dia menampilkan screenshot withdraw yang palsu yang dianggap sebagai katanya testimoni teman-teman. Lalu kita nanti akan disuruh inbox mereka melalui Facebook maupun WA. Nah, yang kemudian pada saat nanti kita inbox, mereka akan mengirimkan sebuah link, dan jika kita klik linknya tersebut, kita akan disuruh deposit, disuruh masukin username password. Nah, itu kita harus waspada teman-teman. Kemudian di foto yang paling kanan itu adalah juga modus penipuan yang beratasnamakan exchanger koin teman-teman. Jadi koin, kalau kita punya koin yang nyangkut, kita bisa tukarkan menjadi uang. Nah, itu kan nggak mungkin toh teman-teman. Mana ada yang seperti itu, dan itu jelas-jelas pasti penipuan. Dan dia juga berkedok sama teman-teman, suruh mentransferkan koin yang nyangkut kita itu ke rekening wallet mereka, yang jelas-jelas walletnya itu atas nama mereka teman-teman. Dan ya udah, akhirnya kita transfer, udah diblok kita teman-teman. Jadi hilang sudah. Kita malah mau keluar dari nyangkut, malah jadi hilang. Jadi lebih baik kalau nyangkut ya di hold aja teman-teman, daripada menggunakan seperti ini. Nah, kemudian yang di kiri itu juga ada bagi-bagi airdrop di Facebook, teman-teman. Nah, ini juga perlu diwaspadai karena untuk klaim dari Press itu dia mengatakan bahwa kita harus menuju atau pergi ke link mereka. Nah, kita kan nggak tahu, teman-teman, apakah link itu asli atau palsu. Nah, biasanya yang seperti ini itu perlu kita waspadai karena ini adalah indikasi daripada penipuan. Lalu yang tengah dan juga kanan ini mengatasnamakan mining Bitcoin teman-teman, yang menghasilkan profit satu hari 500.000, satu hari 1 juta. Nah, itu juga perlu kita waspadai dan kita jangan sampai ikut-ikutan teman-teman. Apalagi seperti foto yang di kanan ini. Orang ini sampai mentransfer berjuta-juta untuk melakukan mining Bitcoin, dan pinternya lagi si penipu ini menggunakan email yang mengatasnamakan Indodax teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ikut yang namanya mining Bitcoin. Lebih baik kita belajar sendiri, menganalisa sendiri daripada ingin hasil instan tapi akhirnya malah buntung teman-teman. Kemudian di Telegram tuh biasanya ada Mopit atau tanam modal, investasi modal. Nah, itu biasanya adalah indikasi penipuan teman-teman. Karena biasanya itu nggak ada investasi atau tanam modal itu yang benar-benar menghasilkan, kalau nggak penipuan. Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu di Telegram itu mereka membuat grup tetapi close chat. Jadi kita nggak bisa chat apa-apa. Lalu jika kita misalnya tertipu, kita nggak bisa koar-koar teman-teman. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa apa. Dan juga mereka biasanya memberikan bukti-bukti transfer dari orang-orang yang melakukan tanam modal di investasi milik mereka. Yang padahal itu adalah bukti transfer palsu atau bukti transfer yang dibuat-buat oleh timnya mereka sendiri. Nah, contohnya juga seperti ini, bahkan mereka menggunakan nama-nama besar seperti Indodax untuk melakukan Mopit atau investasi tanam modal, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa logika aja, mana mungkin Indodax, perusahaan sebesar itu, menawarkan jasa untuk investasi titip modal atau Mopit, teman-teman. Dan juga kita bisa lihat bahwa membernya itu juga banyak, jadi bisa aja kita tertipu dan terkecoh dan menganggap bahwa itu adalah akun Indodax asli, padahal itu adalah akun yang jelas-jelas adalah bodong. Dan juga hati-hati terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan exchanger yang besar teman-teman, seperti Indodax, Pintu, Bibit, Reksadana dan sebagainya teman-teman. Karena di sini mereka baik di Instagram maupun di Telegram dia memanfaatkan dan juga masuk ke dalam grup asli daripada exchanger itu. Mereka masuk ke grup asli dari Indodax dan juga Instagram Indodax. Nah, di situ kan banyak orang-orang yang komplain mengenai permasalahan Indodax. Nah, mereka ini seolah-olah menjadi customer service dari Indodax. Mereka akan chat ke kita dan mereka akan menanyai kita apa permasalahannya, dan mereka akan menyuruh kita untuk masuk ke dalam sebuah link yang katanya link tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami seperti di Indodax itu teman-teman. Nah,
Jadi lebih bijaknya lagi kita bisa membedakan mana customer service daripada Indodax itu yang asli dan juga yang bukan. Begitu halnya sama dengan situs atau exchanger yang lainnya seperti Pintu, seperti toko kripto dan sebagainya. Ciri-ciri atau indikasi dari penipuan yaitu seperti ini teman-teman. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu mereka akan minta kita untuk chat via inbox atau private chat, baik di WA, baik di DM, baik di Telegram, dan mereka akan mengirimkan sebuah link dan menyuruh kita untuk masuk ke dalam link tersebut untuk login. Nah, yang kedua, kita tidak mengenali orang itu siapa dan kita nggak tahu orang itu backgroundnya seperti apa, apakah dia benar-benar orang resmi atau bukan. Yang ketiga, mereka akan menawarkan hasil yang menggiurkan. Jadi mereka akan memberikan misalnya 1 hari dapat 1 juta seperti itu, sehingga menarik mangsa lebih banyak. Yang keempat yaitu mereka meminta identitas penting, yaitu seperti ID, username, password, wallet, dan sebagainya. Lalu yang kelima, mereka akan membuat testimoni palsu, teman-teman. Nah, kita harus waspadai dan jangan percaya dengan testimoni-testimoni yang mereka berikan. Nah, yang keenam yaitu mereka, kalau di Telegram, mereka akan meng-close chat Telegramnya. Sehingga jika ada orang yang tertipu, mereka tidak bisa melakukan komplain, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu mereka juga banyak yang membuat akun palsu dari exchanger yang resmi seperti Indodax, Pintu itu kan banyak akun-akun palsunya baik di Telegram maupun juga di Instagram. Nah, kemudian tips untuk menghindari penipuan yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu kita lebih baik menggunakan WhatsApp daripada Telegram jika ingin bertransaksi sesuatu. Karena bisa kita ketahui bahwa di Telegram itu kita bisa menghapus chat dari kedua belah pihak sehingga kita tidak bisa memiliki bukti. Tapi jika kita menggunakan WhatsApp, itu kita bisa memiliki bukti dan bisa melaporkannya kepada pihak-pihak yang lebih berwenang. Yang kemudian yang kedua yaitu kita lebih baik bertransaksi dengan orang yang dikenal saja. Jangan sampai kita bertransaksi dengan orang yang nggak tahu dia itu siapa dan bagaimana latarnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus cek keresmian dari akun-akun. Misalnya dari Indodax di Instagram, kita harus mencari akun yang verified, ada centang birunya, yang kemudian memiliki followers yang banyak. Bukan seperti akun-akun bodong yang followersnya sedikit dan tidak jelas asal-usulnya. Yang keempat yaitu jangan mudah percaya dengan hasil yang menggiurkan, karena di dalam dunia ini tidak ada hasil yang serba instan, teman-teman. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu mencari tahu lebih lagi mengenai berbagai macam modus-modus penipuan di dunia kripto yang sedang marak, teman-teman. Jadi, jika ada modus-modus baru, teman-teman bisa selalu update dan juga bisa menghindari jika adanya indikasi penipuan tersebut. Kemudian mencari tahu informasi mengenai kebenaran, apakah itu benar-benar asli membayar, apakah itu benar-benar terbukti, ataukah malah itu ternyata memiliki rapot yang merah. Kemudian yang terakhir yaitu bijaklah dalam bertindak mengambil suatu keputusan, teman-teman. Kalau memang itu adalah suatu yang mencurigakan dan termasuk dalam modus penipuan, ya udah jangan dicoba. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan mengenai penipuan-penipuan yang ada di dalam dunia kripto. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video.